Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oliver Hakim dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra yang diampu oleh Bu Naim Rohmawati S.com,M.T. Anggota kelompok kami terdiri dari Zaskia Artina Isnalifah dengan NIM 20050974015. Yang kedua MX Hanul Baigovic 20050974049. Yang ketiga Alda Agustina Sari 2005009744055, dan saya sendiri Oliver Hakim dengan NIM 20050974071. Definisi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang telah populer dan banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan untuk mencari rute terpendek, suatu titik atau simpul. Algoritma Dijkstra adalah suatu algoritma yang dipakai untuk menentukan jalur lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik yang lain dalam suatu graf. Konsep dari algoritma Dijkstra adalah bertujuan untuk menemukan jalur atau lintasan terpendek dari suatu node atau simpul sumber ke node yang lainnya, simpul tujuan, berdasarkan bobot kecil. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengunjungi node-node yang ada, dimulai dari node awal simpul sumber. Kemudian memilih node-node yang jaraknya paling dekat, lalu menghitung total bobot semua sisi yang dilewati untuk mencapai node tujuan atau simpul tujuan. Hal pertama yang dilakukan dalam menentukan rute terpendek dengan menggunakan algoritma ini adalah menentukan node yang akan dijadikan sebagai node pertama. Kemudian beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Algoritma ini akan melakukan pengembangan pencarian dari satu node ke node lain dilakukan secara bertahap. Berikut urutan logikanya. Urutan logika Dijkstra. Menentukan node mana yang akan menjadi node awal dan beri nilai bobot jarak pada node pertama dengan node terdekat lainnya. Kemudian buatlah tabel penyelesaian untuk mempermudah pengerjaan. Atur nilai 0 pada node awal dan beri nilai tak terhingga terhadap node lainnya yang belum terisi. Atur semua node yang belum dilewati sebagai belum terjamah, dan node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan atau node awal, lalu pertimbangkan node tetangga yang belum dilewati dan hitung bobot jaraknya dari node keberangkatan atau node awal. Setelah selesai mempertimbangkan setiap bobot jarak dari node tetangga, tandai node yang telah dilewati sebagai node terjamah. Nah, node terjamah ini tidak akan dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang terkecil di bobotnya. Kemudian, atur node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya, dan ulangi langkah 4 seterusnya hingga ke node tujuan. Langkah mencari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Node A diatur menjadi node awal dan node F diatur menjadi node tujuan. Beri nilai bobot atau jarak antar node. Buatlah tabel untuk mencatat nilai bobot jarak setiap node untuk memudahkan dalam pengerjaan. Dilakukan kalkulasi terhadap node tetangga yang terhubung langsung dengan node awal atau node A, dan diperoleh hasil node C memiliki nilai paling kecil dibandingkan nilai pada node lain. Node sama dengan 2 dalam kurung 0 plus 2. Beri nilai tak terhingga untuk node yang belum terjamah. Atur node C menjadi node keberangkatan. Dilakukan kalkulasi kembali terhadap node-node tetangga yang terhubung langsung dengan node C. Node B tetap dihitung walaupun tidak berhubungan dengan node C karena titik tersebut sebelumnya mempunyai nilai. Pada tahap ini menunjukkan node B menjadi node keberangkatan selanjutnya dengan memiliki bobot paling kecil adalah 3 sesuai dengan kalkulasi terakhir. Beri nilai tak terhingga untuk node yang belum terjamah. Dilanjutkan dengan node B sebagai node keberangkatan, dilakukan kalkulasi kembali terhadap node tetangga. Dalam mencari bobot nilai yang paling kecil, node yang belum menjadi node keberangkatan dan tidak berhubungan dengan node B dijadikan pembanding nilai yang paling kecil. Didapatkan node D yang akan menjadi node keberangkatan dengan bobot nilai 4 dalam kurung 3 plus 1.
Untuk langkah selanjutnya yaitu node D menjadi node keberangkatan. Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap node tetangga apabila sebuah node sebelumnya sudah menjadi bobot nilai, akan tetapi ada nilai baru yang menumpuknya. Jika nilai baru yang lebih kecil, maka nilai node tersebut diganti menjadi nilai baru tersebut. Dan jika nilai baru lebih besar, maka nilai dari node tersebut tidak berubah, yaitu menggunakan nilai node sebelumnya. Dihasilkan node E yang menjadi node keberangkatan karena mempunyai bobot nilai terkecil yaitu 5, 3 tambah 2 hasil dari B ke E. Langkah selanjutnya yaitu node E menjadi node keberangkatan dan dilakukan kalkulasi terhadap node tetangganya yaitu node F. Ternyata node F itu mempunyai bobot nilai baru yaitu nilai jarak 8 antara jarak 3 tambah 2 dan tambah 3. Karena nilai baru lebih kecil dari nilai sebelumnya, maka nilai pada node F menggunakan nilai yang baru yaitu 8. Karena sudah mempunyai pada node tujuan sampai kepada node tujuan, maka bobot nilai node tujuan tersebut merupakan jarak terpendek dari jarak lainnya. Jadi jarak terpendek dari node di atas yaitu 8. Selanjutnya mengenai penerapan algoritma Dijkstra tersebut dapat dilakukan ke berbagai macam hal. Contohnya seperti pemilihan lokasi terdekat dari beberapa lokasi yang ada. Caranya adalah dengan mengatur lokasi tersebut sebagai titik awal. Misalkan terdapat dua lokasi yaitu lokasi C dan lokasi D ya. Sebagai lokasi C sebagai titik awal dan lokasi D sebagai titik tujuan. Setiap individu yang berada di lokasi C dapat memilih lintasan atau rute terpendek agar bisa sampai ke lokasi D. Untuk mempermudah dalam melakukan pencarian rute terpendek dari suatu masalah, berikut beberapa software yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan algoritma Dijkstra. Yaitu pertama ada aplikasi Dijkstra Algorithm. Dijkstra Algorithm ini merupakan software yang dikembangkan oleh Chris Wang. Software ini cocok untuk digunakan untuk para pemula karena tampilan yang sangat sederhana dan tools yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Software ini sangat kecil ya, memiliki ukuran 323 KB sehingga bisa digunakan tanpa perlu melakukan proses instalasi. Software ini hanya bisa dijalankan di PC yang memiliki Java. Aplikasi yang kedua yaitu Dijkstravis. Aplikasi Dijkstravis merupakan software yang dikembangkan oleh pria kebangsaan Jerman yaitu Uwe Schmidt. Pada tahun 2008, Dijkstravis merupakan software yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan software sebelumnya. Dari mulai tampilan sampai toolsnya. Menurut penjelasan pembuatnya di webnya, software ini dikhususkan untuk proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, di dalamnya dilengkapi dengan informasi-informasi dasar mengenai algoritma Dijkstra tersebut, seperti graf, algoritma, penemu algoritma Dijkstra, dan masih banyak lagi. Software ini hanya bisa dijalankan menggunakan laptop yang memiliki Java. Untuk aplikasi yang ketiga ada Dijkstra Calculator. Dijkstra Calculator merupakan sebuah software yang dapat dijalankan di smartphone berbasis Android. Aplikasi ini dikembangkan oleh Camilo Secanandoi dan dirilis pada tahun 2013. Aplikasi ini memiliki ukuran sebesar 3,1 MB dan bisa di-download di Google Play Store. Dan aplikasi yang terakhir ada Graphs Algorithms. Software ini juga merupakan software yang bisa digunakan di smartphone berbasis Android. Aplikasi ini dikembangkan oleh BGS One Apps pada tahun 2016. Ukuran aplikasi ini jauh lebih kecil dari aplikasi sebelumnya, yakni hanya sebesar 1,3 MB dan bisa di-download di Google Play Store juga.
Dan jika kita bandingkan dengan menghitung algoritma ini secara manual, tentunya menggunakan software akan jauh lebih efisien dan akan memakan sedikit waktu, dan hasil yang kita dapatkan akan jauh lebih akurat. Namun tentunya tiap software juga memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Contohnya, ada beberapa software yang tidak bisa diubah pada bobot sisinya. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan dengan tujuan dan juga kebutuhan masing-masing. Berikut diberikan contoh soal mengenai algoritma Dijkstra. Di bawah ini telah tersedia suatu peta antar kota beserta jarak antar setiap kotanya. Dan kita disuruh untuk menentukan rute terpendek atau rute tercepat dari Kota Serang menuju ke Kota Tasikmalaya. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Jadi langkah pertama kita misalkan lebih dahulu kota-kota yang ada di sini dengan variabel. Misal contohnya nih, Kota Serang kita misalkan dengan variabel A, Kota Bogor dengan variabel B, Kota Jakarta kita misalkan dengan C, Kota Bandung sama dengan D, Kota Depok sama dengan E, Kota Bekasi sama dengan F, Kota Bandung sama dengan G, Kota Tasikmalaya sama dengan H. Selanjutnya kita buat dulu tabel penyelesaiannya. Di kolom pertama ini kita isi dengan not pemberangkatan. Kan sesuai dengan soal, karena di karena not pemberangkatannya kita setting di Kota Serang. Jadi kita tulis A di sini. Kemudian untuk di kolom yang pertama, untuk yang di baris yang pertama ini nanti kita isi dengan kota tujuan. Kota tujuannya mana saja? Ada Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Banten, Depok, Bandung, Bekasi, dan Tasikmalaya. Karena kita sudah men-setting not awal atau not pemberangkatannya di mana, langsung saja kita analisa not tetangga dari not awal ini. Ternyata not tetangganya itu ada not Jakarta sama not Bogor. Kita analisa lagi mana yang memiliki jarak paling kecil. Ternyata yang memiliki jarak yang paling kecil adalah dari Kota Serang menuju ke Kota Jakarta dengan jaraknya 35. Jadi nanti Kota Jakarta ini akan menjadi kota pemberangkatan selanjutnya. Nah, sebelum menuju ke langkah berikutnya, kita isi terlebih dahulu di sini. Ini 40A merupakan jarak dari Kota Serang ke Kota Bogor, 35 adalah jarak dari Kota Serang ke Kota Jakarta. Dan untuk di kota yang lain, seperti Kota Bekasi, Banten, Depok, dan Tasikmalaya ini kan tidak bertetangga dengan Kota Serang, maka kalau di tabel kita isi dengan nilai tak hingga. Oh ya, untuk A-nya apa sih? A ini merupakan simbol jaraknya ini tuh jarak dari mana ke mana. Nah, A ini simbol dari A. Berarti A ini simbol dari not pemberangkatannya di mana. Gitu. Tadi sudah ditemukan ya, nilai paling kecil ada 35, dan 35 ini adalah jarak dari Kota Serang ke Kota Jakarta, maka nanti Kota Jakarta akan jadi kota pemberangkatan selanjutnya. Kemudian kita eksekusi lagi. Kita eksekusi not Jakarta ini, dia bertetangga dengan siapa saja? Dia bertetangga dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Kemudian kita analisa jarak yang paling kecil itu mana? Pertama kita analisa jarak dari Kota Jakarta ke Kota Bekasi. Cara menghitungnya ini. Cara menghitungnya bukan jarak dari Jakarta sampai Bekasi saja ya yang dihitung, tapi jarak dengan nilai not sebelumnya juga dihitung. Jadi nanti dihitung 50 ditambah 35, maka hasilnya adalah 85. 85 dikasih C ya. C itu simbol not pemberangkatannya. Nah, 85C kita tulis di sini. F tadi Bekasi. Jadi kita tulis di sini. Di
Sini 85C. Kemudian kita analisa dari Jakarta ke Depok. Jaraknya berapa? Berarti 40 tambah 35. Berarti totalnya 75. Kita tulis di sini 75C. Kemudian kita cek dari Kota Bogor ke Jakarta. Ternyata jaraknya 80 ditambah 35. Itu totalnya 85C. Ternyata 85C ini untuk di algoritma Dijkstra dicatat ya. Untuk di algoritma Dijkstra, apabila nilai yang sekarang itu jauh lebih kecil daripada nilai sebelumnya, maka nanti nilai sebelumnya itu akan dihapus dan digantikan dengan nilai yang sekarang. Tapi apabila nilai yang sekarang itu nilainya lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka kita tetap menggunakan nilai yang sebelumnya. Karena 85 ini angkanya jauh lebih besar dari 40A, maka kita tetap menggunakan data sebelumnya, yaitu 40A. Nah, kita sudah catat ya jarak masing-masing antar kota. Kemudian kita tentukan lagi mana sih yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah nilai 40A, dan 40A ini jarak antara kota Jakarta ke kota Bogor. Maka nanti kota Bogor akan menjadi kota berikutnya yang akan menjadi kota pemberangkatan. Nah, kita analisa kembali. Dari Bogor, dia bertangga dengan mana saja? Ternyata dia bertangga dengan kota Serang, Jakarta, Depok, dan Banten. Karena Serang ini sudah ditandai menjadi not keberangkatan, maka dia tidak dihitung lagi. Dan tadi kota Jakarta juga sudah dijadikan not keberangkatan, maka dia tidak dihitung kembali. Maka kita tinggal menghitung dari kota Depok, dari Bogor ke Depok sama Bogor ke Banten. Oke, kita hitung dari ke Depok dulu. Jaraknya berapa? 30 ditambah 40, jaraknya 70. Kita tulis di sini. Ternyata karena Depok ini tadi sebelumnya kan sudah memiliki nilai ya, yaitu 75. Dan nilai yang sekarang 70B ternyata lebih kecil daripada nilai sebelumnya, maka nilai sebelumnya kita hapus, kemudian kita ganti dengan nilai yang sekarang, itu 70B. Kemudian kita hitung dari Bogor ke Banten, berapa nilainya? 10 ditambah 40, nilainya 50. Sama kayak yang sama dari jarak B ke E ya, dari E ini tadi. Karena D tadi juga memiliki nilai, sebelumnya mungkin nilai, dan ternyata nilai sebelumnya ternyata nilai yang sekarang jauh lebih kecil daripada nilai sebelumnya, maka nilai sebelumnya kita hapus, kemudian kita ganti dengan nilai yang sekarang, yaitu ganti dengan 50B. Kemudian untuk F ini karena sebelumnya sudah memulai nilai ya, jadi kita tetap tulis 85C. Kemudian kita bandingkan lagi, kita pilih mana nilai yang lebih kecil. Nah, nilai yang lebih kecil ini nantinya akan menjadi not pemberangkatan selanjutnya. Dan di sini tertera bahwa kota D atau not D ini nilainya jauh lebih kecil, maka kita akan jadikan not pemberangkatan selanjutnya. D itu kota Banten. Nah, kota Banten kita analisa lagi, dia bertangga dengan siapa saja. Dia bertangga dengan Bogor, Jakarta, Depok, Bekasi, sama Bandung. Karena kota Bogor sama kota Jakarta sudah dilalui atau dilewati, jadi tidak kita hitung lagi. Kita tinggal menghitung kota Depok, kota Bekasi, sama kota Bandung. Kita hitung dari Banten ke Depok dulu. Berapa ya nilainya? Kita hitung ya, 15 tambah 10 tambah 40. Ternyata nilainya 65D. 65D ternyata nilainya jauh lebih kecil daripada nilai 70B. Maka nilai sebelumnya kita hapus, kita ganti dengan 65D. Selanjutnya kita hitung dari jarak Banten ke Bandung. Banten ke Bekasi dulu ya. Banten ke Bekasi berapa nilainya? Kita hitung 55 ditambah 10 berarti 65. 65 tambah 40 nilainya 105. 105D ini ternyata nilainya lebih besar dari 85C, maka
kita tetap menggunakan nilai yang sebelumnya. Kita hitung jarak Banten ke Bandung, 5 ditambah 10, 15 ya, 15 tambah 40, 65D. Kita bandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Oh, ternyata sebelumnya itu tak hingga ya. Ternyata lebih kecil yang sekarang, maka kita simpan. Kita bandingkan lagi dengan nilai yang lain. Ternyata yang lebih kecil adalah nilai 55D. 55D ini jarak dari kota D ke G. D ke G adalah dari kota Banten ke Bandung. Maka kota Bandung ini nanti akan menjadi kota pemberangkatan selanjutnya. Kita analisa lagi. Dari kota Bandung, dia bertengah dengan mana saja? Dia ternyata bertengah dengan kota Banten, kota Depok, Bekasi, sama Tasikmalaya. Karena Banten sudah dilewati, jadi tidak dihitung lagi. Kita tinggal menghitung ke kota Depok, kota Bekasi, sama kota Tasikmalaya. Pertama dari Bandung ke Depok, kita hitung angkanya berapa? 30 ya, ditambah 5 kan 35. 35 tambah 10, 45 tambah 40, ternyata hasilnya 85. Dan 85G ini ternyata angkanya lebih besar daripada angka sebelumnya. Maka kita tetap menggunakan angka sebelumnya, yaitu 65D kita tetap tulis lagi. Kita cek lagi yang bertengah dengan Bandung ke Bekasi, tapi karena di sini nggak ada anak panahnya ya, jadi kita tidak hitung. Kita tidak bisa menghitung angka yang sekarang, jadi kita tetap menulis angka yang sebelumnya, yaitu 85C. Kemudian kita hitung jarak kota Bandung ke kota Tasikmalaya berapa nilainya. 40 ditambah 5, 45 tambah 10, 55 tambah 40 berarti 105. Ternyata 105G ini angkanya lebih besar daripada 95G, maka kita tetap menggunakan nilai sebelumnya. Kita tulis lagi di sini 5G. Kita bandingkan lagi seperti cara sebelumnya, kita bandingkan dengan nilai yang lain, mana yang lebih kecil. Ternyata lebih kecil ada 65D, yaitu 65D itu jarak dari kota G, Bandung, ke kota Depok. Jadi nanti kota Depok ini akan menjadi kota pemberangkatan selanjutnya. Kemudian kita analisa lagi kota Depok, jadi pemberangkatan ini bertengah dengan siapa saja? Dia ternyata bertengah dengan kota Bogor, Jakarta, Banten, Bekasi, Bandung, sama dia bertengah dengan Jakarta, Bogor, Banten, Bandung, sama Bekasi. Tapi yang sudah dilalui tadi Jakarta, Bogor, Banten yang sudah dilalui. Yang belum dilalui, ternyata yang sudah dilalui itu ada Jakarta, Bogor, Banten, Bandung, dan yang belum dilalui tinggal Bekasi saja. Jadi kita tinggal menghitung jarak antara Depok ke Bekasi berapa. Kita hitung 30 tambah 30 berapa? Mohon maaf tadi. 30 ditambah 30 berapa? Ya ini ya, jadi urutannya Bekasi, Depok, Bandung ya. Jadi berapa? 30 tambah 30, 60. 60 tambah 5, 65, 65 tambah 50. Tambah 10, 75. 75 tambah 10, berarti totalnya 115. 115E ini ternyata nilainya lebih besar daripada nilai sebelumnya. Maka nilai sebelumnya tetap ditulis lagi, 85C, karena jauh lebih kecil ya. Kemudian nilai yang di H ini tetap ditulis lagi 95G. Terus kita bandingkan lagi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil mana ternyata nilai 85C. 85C ini adalah jarak dari kota E ke kota F. EF itu Depok ke Bekasi. Maka kota Bekasi ini nanti akan jadi kota pemberangkatan selanjutnya. Kita hitung, kita analisa lagi dia bertengah dengan kota mana aja. Dia ternyata bertengah dengan kota Tasik, kota Bandung, kota Depok, kota Banten, sama kota Jakarta.
Nah, ternyata semua kota ini sudah dilalui kecuali Tasikmalaya. Jadi kita tinggal menghitung jarak dari Bekasi ke Tasikmalaya itu berapa. Jadi 40 ditambah 30, 70. 70 tambah 30 berapa? 100. 100 ditambah 5. 105 tambah 10, 115 tambah 40 berarti 155. 155 F ini nilainya lebih besar daripada 95G. Jadi nilai yang sebelumnya karena lebih besar ya ini ya, karena nilai sebelumnya lebih kecil makanya sebenarnya tetap kita tulis lagi 95G. Dan karena 95G ada nilai final, maka 95G ini adalah hasilnya. Dan G ini tadi kan menyimpulkan dia berangkat dari mana. Dari kota G ya. G ini adalah kota Bandung. Jadi kita hitung cara hitung. Nanti kita udah menemukan nih rute terdekatnya itu dari mana, yaitu dari Kota Serang, Kota Bogor, Banten, Bandung, sama Tasikmalaya. Kita hitung jaraknya kan 95, 40 tambah 10, 50, 50 tambah 5, 55, 55 tambah 40, 95. Jadi bisa disimpulkan, jadi rute terdekat ialah A ke B, B ke D, G ke H, atau Serang ke Banten, Sarah. Ini kurang ya, dari Serang ke Bogor, kemudian Bogor ke Banten, Banten ke Bandung, kemudian Bandung ke Tasikmalaya, dan dengan jarak tempuh itu 95 km. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai algoritma Dijkstra dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang kami ucapkan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.